الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliain, yang kita cintai, para habaib ke bawah itu, kalau dilepasin, yang banyak hadir di sana. Enggak, kalau dilepasin itu semua aja. Akhina, guru kita, orang tua kita, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, wabil khusus guru dan orang tua kita juga Al-Habib Ali bin Yahya, jadi nimbang itu timbang wakafatil habaib yang lainnya, Al-Habib Syekhan Segaf dan para habaib yang lainnya. Kita doain mudah-mudahan para habaib kita biar pada panjang umur, sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya dan diberkahkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Selama masih ada mereka para habaib, insyaallah akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, para tuan-tuan guru, pasti yang kontrolnya itu. Yang mungkin banyak hadir, mohon maaf kalau ada yang namanya kagak kesebut sama saya. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Jamal, Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Syafi'i, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Mu'ti, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Aziz, Al-Mukarram Al-Ustadz Yayat Hidayat, dan semua tuan-tuan yang lainnya, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, sendalnya, dan juga para pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, panitia, nyariin bini takut petuker, remaja Majelis Ta'lim Irbamin ya, remaja Masjid Baitul Mu'min. Kita doain semuanya, dan juga kita yang hadir di sini semuanya kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah gabulkan hajatnya. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya masalah, yang ada urusan, Allah beresin masalah dan urusannya. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Setelah kita hidup nikmat, bahagia, sejahtera, panjang umur, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan nanti kita di surga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang, bisa berkumpul, bisa duduk bareng dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang lelaki duduk dengan para wali-wali Allah dan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Yang perempuan duduk dengan istri-istrinya Rasulullah, putri-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nanti mudah-mudahan kumpul bisa melihat sesuka kita wajahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena salah satu nikmat yang paling besar adalah ketika kita diizinkan oleh Allah untuk memandang wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri mengatakan, saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa memandang wajah seorang Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad. Siapa orang yang matanya sudah memandang wajah Nabi Muhammad, zala an kulli man ra'ahu syaga'u, maka segala macam kesialan, kebelangsakan akan lenyap dalam hidupnya. Yang ada hanya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana kita bayangin nikmatnya para sahabat Nabi. Itu sahabat kalau lagi puyeng tinggal datang ke masjid, nemuin Rasulullah SAW. Lupa semuanya dunia, pusingnya urusan, masalah-masalah semuanya seketika hilang seketika. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Mandang wajahnya itu, wajah Rasulullah bisa bikin hilang masalah. Itu salah satu mukjizat Nabi. Ada satu sahabat namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya Abdurrahman bin Sakhar al-Yamani. Dia datang nemuin Nabi Muhammad. Begitu dia pandang wajahnya Rasulullah, dia mengatakan, "Tabat nafsi bi ru'yaka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, jiwa saya tenang banget kalau udah melihat Rasul. Tenangnya bukan main, lupa semuanya udah. Itu orang yang sudah mukmin tuh sahabat Nabi. Dulu di Madinah ada satu orang namanya Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit. Dia ini ahli syair. Umurnya 120 tahun meninggal dunia. Panjang umur dia. Ketika umur dia 60 tahun, dia tinggal di kota Madinah. Dia biasa dipanggil. Kalau kayak sekarang kan penceramah dipanggil, suruh ngisi sono sini dari mana-mana yang jauh. Biasa artis suruh nyanyi dipanggil ke tempat yang jauh. Nah ini Hassan bin Thabit penyair dia. Biasa nerima panggilan. Satu kali Hassan bin Thabit ini diundang sama Abu Jahal CS. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya itu, yang kafir-kafir tuh ya. Diundang. Hassan bin Thabit, lu diundang ke Mekah lu. Ini sama kafir Quraisy nih yang undang. Siapa yang undang? Bangsa Quraisy. Wah, kalau orang Arab udah dengar orang Quraisy hadirin, itu udah paling ningratnya orang Arab Quraisy. Apalagi yang tinggal di tanah haram kota suci Mekah. Udah duitnya banyak banget. Orang paling disegenin di seluruh jazirah Arab orang-orang Quraisy. Satu kehormatan buat Hassan bin Thabit diundang nih. Dia datang akhirnya. Dia ngundang orang terpandang bangsawan. Ya Abu Jahal itu terpandang. Duitnya seabrek-abrek banyak banget itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu orang kaya. Mereka punya segalanya. Diundang. Begitu datang, "Hai Hasan, lu kan jago banget kalau udah ngeluarin syair." Orang Arab dulu itu yang hebat yang bisa syair. Jadi kalau orang udah bisa syair itu yang dikagumin sama orang. Lu kan kalau bikin syair udah kagak ada duanya. Kata Hassan bin Thabit, "Iya, terus apa mau kalian?" "Begini, nih duit buat lo." Dikasih dah tuh mungkin bang seberapa puluh juta gitu kalau kata kita ya. "Ini duit buat lo dari kita rame-rame ini. Gue cuma minta lu bikin syair yang bikin enak syairnya buat celak Muhammad. Lu katain itu satu orang, kita ada satu orang yang kita kagak demen banget, namanya Muhammad." Kata Hassan bin Thabit, "Orangnya mana?" "Sini lu gue unjukin sini." "No, lu cari itu di situ." Diunjukin satu tempat, lu ntar berdiri di situ. Biasanya pagi-pagi ntar dia lewat nggak jauh dari situ tuh. Nah, tuh ntar begitu lu lihat dia, ini Hassan bin Thabit orang terkenal. Jadi kalau dia datang mau ngeluarin syair, orang pada kumpul ngeliatin begitu kira-kira. Begitu dia nungguin, dia belum tahu Nabi Muhammad dia. Dia tungguin mana Muhammad. Kalau udah ngeliat terus dia keluarin syair, dia kata-katain Rasulullah habis-habisan dicela begitu maksudnya. Tiba-tiba datanglah kekasih kita Nabi Muhammad. Manusia yang paling sempurna. Nggak ada wajah yang lebih tampan dari Rasulullah. Kagak ada badan yang lebih perfect dari Nabi Muhammad. Jalannya enak dilihat, mukanya enak dilihat, bulu matanya lentik, alisnya kereng. Udah pokoknya luar biasa dah. Ya, sama orang murah senyum, akhlaknya baik. Begitu kelihatan pertama
kali wajahnya Nabi Muhammad jalan di depan dia nih Hasan bin Thabit, itu mulutnya kayak kekunci, kagak bisa dia ngeluarin syair buat celah Nabi Muhammad. Dia pandangin Rasulullah dan dia tutup mukanya. Dia tutup terus dia lihat lagi. Allah, nggak bisa, nggak bisa. Ini orang sempurna banget. Yang gua mau celah belah mananya. Akhirnya dia jalan, dia samperin lagi nih orang-orang Quraisy yang lagi pada kongko di satu tempat namanya Naji Quraisy, itu tempat tongkrongan mereka ada di kota Mekah situ. Samperin Hasan bin Thabit, itu duit yang masih utuh dilemparin. La hajata li bi amwalikum. Gua kagak perlu duit dulu semua. Kaget nih Abu Jahal sama Abu Lahab pada. Lah, lu lah gua apa lu, kata Abu Jahal. Udah gua kasih duit pakai lu balikin. Gua manggil lu jauh-jauh, gua bayar. Lu celah Muhammad. Gua nggak perlu, nggak bisa. Biarin gua jauh, nggak usah dibayar. Kenapa lu mau kagak mau celah tuh Muhammad? Kenapa? Di situ dia keluarin syair, dia puji Nabi Muhammad di depan kafir Quraisy. Dia katakan, "Lamma ra'aitu anwarahu sata'at, wada'tu min khifati kaffi ala basari. Khawfan ala basari min husni suratihi, falam anzurhu illa ala qadri. Ruhun minan nuri fi jismin minal qamari, kahilyatin nusijat fil anjumi zuhri." Lu saksiin semua, gue ikut dia. Pergi ini Hasan bin Thabit, dia datang ke Nabi Muhammad SAW, dia tanya-tanya dan dia masuk Islam. Kagak pakai didakwahin. Ngelihat wajah Nabi, itu cahaya yang ada di wajahnya Nabi Muhammad merasuk ke dalam hatinya dia, ngebongkar semua kerajaan setan yang ada di hati, dapat hidayah langsung. Wajahnya Rasulullah. Dia keluarin syair, dia puji Nabi. Subhanallah. Bagaimana indahnya wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb. Mudah-mudahan Allah kagak haramin mata kita memandang wajahnya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya nih anak-anak muda, ini khususnya buat saya dan juga buat kita semua yang hadir di sini. Kita ini hidup 2021, udah apa baik ada sekarang. YouTube ada, Instagram ada, Facebook ada, apa lagi tuh? Oh, baterainya habis. Sampai mana tadi? Iya. Baik-baik. Ya. Sekarang baik-baik. Kalau kita mau ngapa-ngapain, ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita cinta sama Nabi, kita bayangin. Mau ngapa-ngapain yang jelek, mau maksiat, mau ngapa-ngapain, bayangin. Lu mau ketemu Rasulullah gak? Rela gak lu korbanin pertemuan sama Nabi gara-gara maksiat ini? Bayangin tuh begitu. Begitu kita memaksiat, ingat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita selalu ada nama Nabi itu, insya Allah bakal ngebentengin kita daripada maksiat-maksiat yang ada di depan kita. Ikhwani rahimakumullah. Terakhir, sebagai penutup, Habib Abdullah udah datang. Dan juga acara intinya itu maulid bentar ya. Terakhir sebagai penutup, saya juga ada acara lagi, mohon maaf banget, saya besok jam 3 mesti jalan keluar kota. Di Mekah, tadi beberapa, bukan di Mekah, di hari Senin kemarin ya berarti ya. Hari Senin kemarin. Ada satu orang nanya begini sama saya. Di mana itu? Di mana? Habib, ini kan bulan maulid nih, alhamdulillah kita mah ini orang Sumur Batu dan sekitarnya udah yakin banget sama maulid Nabi ya. Yakin gak kira-kira? Kira-kira kalau ada yang ngata nih, lu ngapain sih ikut-ikutan maulid? Ini mah kagak ada dasarnya. Nabi Muhammad kagak maulid, sahabat Nabi kagak maulid, ini bid'ah ini.
Kira-kira kalau ada yang ngata begitu, goyang nggak akidah kita? Nggak, insya Allah. Nah, kemarin ada yang nanya, Bib, saya suka maulid, cuma saya pernah dengar keterangan ustadz-ustadz yang anti maulid, dan dia bawain dalil-dalil, akidah saya hampir goyang, Bib. Saya sih tetap mau maulid, cuma tolong mantepin saya, kata dia. Ada yang ngomong begitu sama saya. Akhirnya saya jelasin 1 jam kurang lebih. Cuma saya mau jelasin bagian terakhir aja nih buat renungan kita nih. Ini kira-kira maulid Nabi, dosa nggak sih kita bikin maulid Nabi? Oke. Kira-kira Nabi Muhammad ridho gak kita bikin maulid Nabi? Ridho. Nih 1 contoh. Sebagai penutup 1 contoh. Di Mekah ada 1 ulama luar biasa yang umur 15 tahun dapat gelar doktor dalam ilmu hadis. Ahli ilmu hadisnya Rasulullah SAW. Luar biasa. Beliau setiap datang bulan maulid, kalau udah bulan maulid kayak begini nih, itu beliau semua maulid dibaca. Maulid Simtud Duror dibaca, Maulid Ad-Daibai dibaca, Maulid Al-Barzanji dibaca, Maulid Al-Azab dibaca. Semua maulid dibaca. Khusus di Maulid Daiba yang ntar kita baca. Bahkan beliau sempat menulis kitab tentang hadis-hadis, penjelasan tentang isi kitab Maulid Daiba itu. Ada takhrij hadisnya. Pada tahun 2005 beliau meninggal dunia. Di Mekah beliau dikuburkan di Ma'la. Ma'la itu komplek pemakaman istrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah di situ. Termasuk beberapa ulama-ulama besar di situ. Nah di Mekah itu kalau ada orang meninggal, itu dicek ntar. Misalnya per 6 bulan dicek, jenazahnya masih utuh gak? Kalau kagak utuh berarti nanti bakal ditumpuk lagi di situ. Tapi kalau utuh, itu tanah kagak bakal ditumpuk jenazah yang lain nanti kalau udah meninggal. 6 bulan dicek masih utuh. Setahun dicek masih utuh. 2 tahun masih utuh. 3 tahun masih utuh kayak baru sehari dikubur. Jenazahnya awet, asli, hidup seperti para nabi. Para nabi itu semua jenazahnya utuh, nggak dimakan sama tanah, nggak dimakan sama bumi. Para nabi, para wali, para kekasih-kekasih Allah. Siapa beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Al-Habib Al-Sayyid Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Itu ama maulid demennya bukan main. Beliau dimusuhin di Mekah gara-gara suka ngadain maulid. Nah kalau emang maulid dosa, kagak mungkin jenazahnya itu awet. Nggak mungkin kayak para nabi. Kalau emang maulid itu durhaka, nggak mungkin Allah jaga jenazahnya beliau. Bukti, dan orang Mekah semuanya tahu. Cuma mereka kadang-kadang yang udah tahu buta matanya, kupingnya budek, hatinya ketutup. Jadi udah jelas nyata ini orang soleh. Baca maulid Allah ridho sama dia. Yang baca maulid Allah ridho. Sampai dikubur bertahun-tahun utuh jenazahnya. Nah ini buat ngiyakinin kita. Jangan khawatir. Apa yang kita jalanin saat ini sudah dijalanin sama para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar pas dibacain maulid kita ikut biar khusyuk. Salawat sama Nabi biar khusyuk. Kita bayangin Nabi Muhammad SAW. Yang punya sakit, yang punya hajat, bayangin ntar pas lagi maulid. Pas lagi mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika. Ngomong di dalam hati, ya Allah berkahnya Nabi ini tolong kabuli. Penyakit saya ini tolong sembuhin. Minta di situ. Di sini doa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang saya sampaikan. Kita baca suratul Fatihah. Kita doain mudah-mudahan semuanya yang terlibat acara malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan hidupnya, kabulkan hajatnya. على هذه النية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.